Malam. Oh, ini. Hah? Oh, tahfiz ya. Fadhil. Terus. Alhamdulillah. Jadi langsung gas malam ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. ترى مرضاتك ورجع فرص مطعم سهل لا ما جاءت سهلا وانت تجاه إن شاء الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Alhamdulillah. Iya, jaringan sibuk. Kelewat anak. Berapa kali itu? Apa kena kelamuan dari sini ya? Ini absen. Yang ada sekarang ini. 4, 6, 8, 10 24, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 kurang 18 Tadab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nanya dulu absen dulu. Jadi campur ini yang lama sama yang baru. Hari Setiawan. Hari kita nih. Apa hari yang lain lagi? Yang lain lagi. Hari kemarin ada 2, terus Pandi Kurniawan, Ferry Arjuna, Ahmad Farhan, Ahmad Rizal. Baru jadi dari Lemabang, jaringan Lemabang. Ahmad Rizal, Alam Syah, Arifin, mana Arifin? Sama yang tak punya tempat ini, yang punya tempat nih, Arifin, dan Arifin. Dedi Arimadona. Alhamdulillah. Dedi terus Firmansyah. Izin di Usut. Oh. Firmansyah, Hadi Wijaya selanjutnya. Di mana dia? Hadi Wijaya itu Hendra. Itu juga. Ibrahim dari mana? Pelaju sini lah. Alhamdulillah. Pakai ada juga ada. Nambah. Yang ada sudah ada nampak. Ismail. Juli. Tidak ada. Muhammad Al-Farizi. Muhammad Bagas. Baru dah. Dari mana? Kusri. Lumayan nyebrang. Kalau langsung nyebrang jembatan pakai tak? Bagas tadi. Bagas dari Kusri. Muhammad Ridho. Muhammad Zaki baru je. Dari mana? Jaya. Sini. Pelaju juga. Kalau anak nyebutnya pelaju, tidak payah. Teko sini anak sebut pelaju. Sako nyebutnya kalau rincian tak perlu ngerti. Jadi pelaju tembak ada. Muhammad Zaki tadi. Ini Muhammad Wim ini Muhammad M. Muhammad Wim Pengemanan. Tidak masuk. Dari mana namanya? Caknya dari daerah mana itu? Muhammad Wim Pengemanan. Apa ni marga kali? Pengemanan. Tidak ada. Kemarin ada. Baru. Tidak maksudnya kita ni perdana. Masya Allah. Muhammad Agusman. Tidak ada. Agusman lama ni. Rustam
Pertama di Sriyono. Ini Tabrani kita. Iya, lama itu. Makanya nyebut kita tadi itu. Kalau ada yang lain, Weli, di mana duduk Weli? Belum masuk. Zulkarnain. Muhammad Mahdar. Adil. Dari 12 dulu. Insyaallah. Ini caknya ada yang tidak dipanggil? Ada galau? Ada yang terlewat? Kati Ada galau? Alhamdulillah. Berarti tinggal yang belum hadir. Perdana nih, malam Sabtu belum. Maulid, mulainya Maulid kan? Mulai Maulid malam Sabtu memang libur apa? Memang libur. Oh, ini apa namanya? Ada tapi kakeknya di hari-hari biasa ada. Malam libur ya, malam Ahad ya. Tadi Habib Fahmi belum mulai. Kok beliaunya berhalangan? Alhamdulillah. Jadi nak mulai dari mana ini? Karena belum berunding. Lanjut. Kalau lanjut terakhir di mana kita? Oh, suhuf ya. Bahas tentang suhuf. Suhuf. Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatul Awam. Baju kitab ini Jalal Afham. Jalal Afham. Wasuhuful Khalili wal Kalimi fiha kalam hakamil alimin. Oke, sebentar. Ini ceritanya mungkin kalau ada pertanyaan ngapo. Ini live. Sudah di live belum? Hah? Sudah. Hah? Sudah live. Jadi cara ngomong juga beda kalau live-nya. Ya, alhasil kalau yang lain tak apa-apa tapi yang dengar juga bukan siapa baik kan. Yang itu ngapa beda? Mungkin ada pertanyaan. Yang lain ngapa habis maghrib? Ngapain habis isya deh? Dewe. Yang pertama pertimbangannya waktu. Waktu habis maghrib untuk anak. Untuk anak waktu habis maghrib terlalu sedikit. Ya mungkin waktu maksimalnya paling 30 menit untuk belajar. Itu pribadi anak. Kedua ya mungkin hitungannya jarak jalan ke sini sama ngajar banyaklah jalannya. Dari Sako sini Sako lagi. Kalau ngebut 40 menit balik pergi lah. Kalau ngebut banyaklah jalannya daripada ngajar. Makanya lebih sentosa juga. Habis isya ya dapat waktu lebih lama. Terus juga mungkin untuk mandang kesibukan kan bukan ini apa namanya? Tak perlu disebut bukan, tapi masing-masing dari kita kan karena umur sudah dewasa, terus masing-masing ada tanggung jawab. Ya mungkin ada yang telat, ada yang apa. Ya antisipasi keterlambatan itu biar maksimal hadirnya, biar pacak dari awal melok hadir belajar. Jadi kalau di pandangan anak pribadi milih habis isya. Kalau habis isya nih sampai kamu nyerah, tapi dah kironyo kalau kurang ada anak bertanya lanjut atau tidak sampai kamu nyerah. Tapi kalau habis maghrib kita kan kegiatan di masjid, jadi kita nimbang apa namanya masyarakat sekitar. Kalau kita apa namanya kita pakai waktu setelah azan itu dengan belajar, kesian masyarakat nunggu lama.
Jadi kita lebih nimbang ke masyarakat kita, habis ada jeda dengan langsung komat. Walaupun harapannya sebenarnya kalau pacak mereka juga melok nengay pelajaran. Alhamdulillah. Untuk akidah dewe yo sebagai awal dari pengertian akidah dewe. Kenapa kita belajar akidah? Yo akidah secara bahasanya dewe ini akidah sesuatu yang diyakini, sesuatu yang diyakini, akidah. Atau kalau secara bahasa lagi sesuatu yang diikat itu akidah. Amin. Kalau di Al-Falaq itu apa? Surah Al-Falaq. Bacaan yang galau-galau itu. Surah Al-Falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Uqad artinya agad. Uqad itu jamak dari agad. Agad itu ikatan. Kalau di surah Al-Falaq itu ikatan. Nabi itu pernah disihir. Berapa ikatan cak macam kepang aja. Berapa kali ikatan kena. Nah apa? Yo coba nyembuhkannya dibuka tadi ikatan tadi. Ya termasuk jenis sihir yang tidak tahu jenis macam tali terbuat dari sabut kelapa itu. Uqad intinya yang kita bahas uqad, bukan kemana-mana. Yang kita bahas uqad tadi artinya ikatan. Akidah sesuatu yang yalah tadi kita artikan lebih mendekat lagi dengan keyakinan. Untuk secara keseluruhan akidah itu dewek adalah kita melok coba kalau ada yang sesuai dengan kitab, jadi tidak banyak ngana-ngana kemana-mana. Ada di kamu tak? Kamu tulis catatan awal. Baca kamu dikte, anak baca langsung sambut. Dia lemak. Ilmu yang membahas tentang sifat-sifat Allah, baik, wajib, mustahil dan jaiz. Aduh, jauh tak catatan kamu? Agak lambat je ni. Agak lambat di HP sikoknya mana? Kitabnya ini di arsip. Bukanya di arsip. Agak pending dia. Ilmu yang membahas tentang sifat-sifat Allah, baik wajib, mustahil maupun jaiz. Dia ngerangkainya sama kenabian juga. Mana ini? Loading dia. Kalau nak langsung ke intinya kaget dia terbuka, balik lagi tak. Kalau nak diringkas. Ada apa? Oh, ini coba. Kalau terbeban dia. Bentar. Kalau terbeban. Ayo.
sini coba anu pinjam kitabnya Ben. Memang itu kekurangan HP secanggih-canggihnya teknologi sekarang, dan berbahaya sebenarnya. Berbahayanya dari segi macam ini. Kalau listrik katik, internet katik, hilang kitab kita. Ya? Untuk sekedar memudahkan tidak apa-apa. Tapi kalau untuk dijadikan patokan, berbahaya. Kamu nyari tak katik tu emang tak katik apa macam mana? Katik di kitab. Dan Nana penjelas secara global baik mari. Tidak secara definisinya ni. Berarti tak ada di situ. Percuma nak nyari. Sudah berarti langsung ke intinya. Memang dicari dengan intinya tadi. Ilmu yang membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik wajib, mustahil maupun jaiz, dan membahas tentang kenabian. Kalau di dan juga sam'iyat. Jadi bahasa akidah tu uluhiyah, ilmu yang membahas tentang tadi sifat-sifat Allah tadi, kalau disingkat uluhiyah atau ketuhanan gitu. Bahas tentang ketuhanan, tentang kenabian, dan tentang sam'iyah. Sam'iyah itu sesuatu yang kita dengar tapi tak pernah atau belum kita saksikan. Uluhiyah, nubuwah sama sam'iyah. Tiga. Nah, kemarin kita sudah ke nubuwah. Masih hal-hal yang berkaitan dengan kenabian, yaitu suhuf. Beda. Suhuf. Terus untuk awal pertemuan, ngapo kita belajar akidah. Belajar akidah untuk lebih mengenal apa yang kita yakini daripada tadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala adukan. Uluhiyah, nubuwah. Ya, kata ini bergantung teks. Bergantung bukan teks apa. Bait akidah tu untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik dari sifat-sifatnya yang tadi, sifat wajib, mustahil, sama jaiznya. Begitu juga kita mengenal Allah lewat nabi-nabinya dan tadi kabar-kabar sam'iyatnya. Tidak apa-apa, Nabi pinjam biar apa ya. Inilah sudah disepakati ya, kita lanjut Apa kata? Belum disepakati, tapi biar jalan dulu bela. Kita tumbuh bela dulu. Alhasil akidah secara umum tadi. Terus selanjutnya sampai pada pembahasan suhuf. Sebelumnya kita atau sebagian dari kita sudah mendengar tahapan-tahapan daripada penjabaran sifat Allah yang wajib. Yang umumnya ya kita hafal.
seringnya apalagi di masjid. Allah wujud idamba kok hafalan. Dan sebaliknya sifat mustahil kebalikan dari sifat 20. Ada 20 sifat wajib, kebalikannya sifat mustahil. Terus ada sifat jaiz. Selanjutnya telah berlalu juga sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi para rasul. Juga sering gitu dengar ya tak? Tak tahu ada di lantun ke juga tak? Ada tak dilakukan juga? Sering termasuk di kartun-kartun sekarang ni. Banyak kan kartun-kartun Islami. Apa Mahana ada iklan kayak gitu. Cuma Mahana itu ada lagu-lagu ngajak budak untuk apa ngapal sekaligus memahami apa maknanya. Sifat wajib sidik amanah tabligh fatona persisnya kenapa dan lain sebagainya. Terus kebalikannya kenapa mustahil bagi para nabi dan rasul memiliki sifat-sifat kewajiban lagi, sifat-sifat kebalikan dari sifat wajibnya. Kalau fatona cerdas berarti lawan katanya balad bodoh. Nabi kata yang bodoh. Sidik jujur, kebalikannya kadzib bohong. Sidik amanah sifat wajib para nabi dan rasul, kebalikannya khianah. Amanah kitman apa khianah? Tabligh kitman. Amanah atau kemiripan, makanya makna lagu juga ada benang halus antara amanah sama tabligh. Sebab amanah kita sering ngartikannya dengan menyampaikan cak titipan itu tulis amanah. Tapi kalau di pengertian sini lebih luas lagi. Kalau yang nyampaikan malah ke tablighnya. Pengertian tabligh. Kalau tabligh lawan katanya kitman atau menyembunyikan. Nah, di luar dari itu termasuk dari itu, bukan di luar dari itu, termasuk daripada pengertian amanah. Makanya di pengertian amanah di sifat wajib bagi para rasul lebih luas. Termasuk di dalam amanah ada namanya sifat ismah atau sifat ismah di bait khusus. Kalau di sini ismah itu termasuk wajib bagi para rasul yang artinya terjaga dari hal yang haram ataupun makruh. Jadi mustahil para nabi dan rasul itu maksiat atau melakukan kesalahan. Kalaupun ada yang dia menurut kita salah, tapi Allah Subhanahu wa taala punya maksud. Banyak terdengar kamu Nabi Adam kayak siapa itu yang terdengar salah, tapi untuk magom kenabian, magom nubuwah itu tidak salah. Itu ismah tadi. Terus selanjutnya sifat jaiz. Sifat jaiz umumnya manusia. Para nabi dan rasul memiliki sifat sebagaimana manusia punya sifat. Perlu makan, perlu minum, nikah, ngantuk, tidur, dan lain sebagainya. Singkatnya. Selanjutnya di pelajaran selanjutnya ada dibahas malaikat Allah, dan itu masuk ke kategori sam'iyah. Tadi ada uluhiyah, ketuhanan, nubuwah, nubuwah kenabian, sekilas info dari itu. Terus pada malaikat sam'iyah, ada malaikat yang 10 yang wajib diketahui. Malaikat banyak.
tidak kata yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Main-main anak gambarkan jumlah malaikat itu dari awal diciptakannya dunia ini masuk ke Baitul Ma'mur 60.000 setiap hari. Yang sudah masuk tidak keluar lagi. Dunia ini umurnya berapa hari? Umur dunia ini berapa hari? Bukan berapa tahun. Berapa hari? Setiap hari 60.000. Nah, nak ngitungnya gelundunglah nolnya sebanyak mungkin tidak terhitung. Itu dengan macam-macam tugas. Tugas menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi gunanya belajar tadi. Kita tahu tambah kecil nyawa kita tidak. Tambah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mandang semakin luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, semakin agung. Itu jumlah malaikat. Ada pimpinannya, ada bagian ini, ada bagian itu. Nah, yang wajib kita ketahui sebagaimana nama-nama para nabi dan rasul yang kita ketahui 25 itu ya karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita diminta untuk tahu. Dari malaikat yang 10 tadi dan tugas-tugasnya ya dilanjutkan kutub ke kitab ada 4 yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang sampai sekarang ada dan terjaga itu cuma Al-Qur'an. Adapun yang lain kita berat untuk memastikan keasliannya. Dan terjaganya Al-Qur'an itu menunjukkan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang sampai sekarang pacak kita saksikan. Adapun Taurat, Injil, Zabur, kalaupun ada itu sudah Allah SWT Allah gantikan untuk kita. Jadi kalaupun ada kecondongan sebagaimana pernah ada sahabat punya ini ngikuti belajar Taurat. Taurat. Belajar Taurat, ya ada kecondongan untuk maco Taurat. Dimarahi oleh Rasulullah. Dimarahi. Ngapa? Ya kalau apa? Ya intinya Allah Subhanahu wa taala sudah njuk yang ya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala rencanakan. Maupun Taurat juga keabsahannya atau keasliannya juga sudah tidak murni 100% pacak itu pastikan itu zaman sahabat, apalagi sekarang ini apalagi sekarang ini. Taurat siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Taurat yang sekarang dicekeli oleh Yahudi ngakunya dia beriman, dia baca dengan kitab Taurat. Turo apa dia ngomong. Injil Nasraninya ngakoinya bukan punya mereka. Ngakoinya. Zabur Nabi Daud. Kalau Zabur banyaklah semisal pujian-pujian tentang keindahan-keindahan. Selanjutnya wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alim. Suhuf
jam'u sahifah. Suhuf jamak daripada sahifah. Apa itu sahifah? Sahifah itu lembaran. Lembaran. Jadi selain kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, persis pengertiannya persis sama kita. Kalau kitab itu Quran, Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Tapi kalau suhuf lembaran, berupa lembaran. Ikoan aja ini. Itu jamu sahifah. Ada beberapa nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka suhuf. Ada yang memang katik kitab, cuman ada suhuf. Ada yang dapat suhuf juga dapat kitab. Suhuf Al-Khalil. Apa Al-Khalil? Siapa? Nabi Ibrahim. Suhuful Khalili artinya suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim. Ada wal kalim. Siapa kalim? Nabi Musa, Sayyidina Musa. Fiha kalamul hakamil alimi. Fiha di dalamnya, di dalam suhuf tadi, haknya balik ke suhuf. Ya, domir, setiap domir itu balik ke ada yang ditujunya. Yang umumnya yang terdekat, kata yang terdekat sebelumnya. Tapi kadang-kadang jauh, kadang-kadang. Umumnya yang terdekat. Macam fiha hak domir, langsung dicari hak muannas, muannas. Ya, kata-kata yang muannas di belakang hak mana? Suhuf. Itu katik tak mabutoknya. Ngapa katik tak mabutoknya? Ya memang kata jamak. Tapi aslinya sahifah. Fa tak mabutok tak? Ada. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi walaupun mufradnya, sahifahnya mungkin sahif misalnya. Karena bentuknya jamak, bisa jadi muannas. Makanya wong yang jagoan itu kalau berani duel tak? Satu lawan satu. Aman koyokan muannas. Koyokan tu tino. Bukan lanang. Kalau lanang apa? Rijal katanya tu. Ada Rizal ini. Rizal tu aslinya Rijal. Asalnya. Cuman di Indonesia kan ini Zai ini kadang jadi J kadang jadi itu pleset. Termasuk Reza asal katanya Rito. Ada yang namanya Reza sih. Reza tu Rito. Saya ngomong bo. Rizo tak keren. Riza keren lagi Reza. Asal kan. Makanya ada nama Ali Reza, aslinya Ali Rito. Pleset jadi Ali Reza. Itu. Jadi banyak bahasa Arab yang kayaknya kesulitan diucapkan. Jadi tadi Rizal tadi asalnya apa? Rijal. Lanang ada. Jadi suhuf. Suhuf hak muannas baliknya ke suhuf. Fiha di dalam suhuf, di lembaran-lembaran tersebut, kalamul hakamil alimi. Kalam ini kalau dinisbatkan ke Allah tidak kita sebut ucapan, tidak. Aslinya ucapan, tapi firman. Al-Hakam, apa al-Hakam? Bi fathin wasatun. Al-Hakam. Hakam dengan fathah di kafnya. Artinya hakim. Al-Hakim alladzi la maradda li qada'i wa la mu'aqqiba li hukmi. Hakim yang apa bahasa Indonesianya? Menyeluruh. Hakim itu penentu, tidak? Penentu. Yang memutuskan. Yang apa? Kafah, yang menyeluruh. Katik penolakan, tidak? Katik penolakan di dalam putusannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan, tidak baca di
tak baca dibantah. La maradda li qada'i wa la mu'aqiba li hukmi, dan tak katik hukum yang lain yang bisa nimponya atau nutupinya. Itu sifat hakam yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Asmaul Husna hakim, hakam. Kalau sekarang istilah hakam kemana? Diterjemah wasit. Wasit tak jadi bantah. Cuman gua ngajar. Nisbatkan kalau hakam dinisbatkan ke Allah Subhanahu wa taala, ya memang ya diserupakan. Ya wasit. Tidak terbantah kalau merah tak? Kuning. Kalau nak ribut kaget di luar lapangan. Di lapangan wasit yang masuk. Apa yang diputuskan tak cari bantah. Ya kalau nak disamakan tidak sama. Kalau Allah SWT mutlak. Allah yang putuskan apa, tak kati bantahan di sana. Dan tak kati istilah zalim jika sesuatu yang terjadi dinisbahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kadang ada yang ngeluh, yang apa ya, apa cak ini, apa cak itu. Kalau dia belajar tak bakal ada kalimat keluhan. Ngapa? Ya karena Allah yang memiliki kita. Ya, tak apa-apa kita senggol dikit balik ke sini dah. Allah yang punya memiliki kita. Sebagaimana kita, anak pernah galak nyontohkan HP dah. HP ni punya siapa? Punya anak. Anak nak kosok-kosok, nak berisi ke? Boleh tak? Boleh. Anak pakai? Boleh? Anak babit? Boleh tak? Sayang, tapi boleh tak? Boleh ngapa? Punya anak. Ini apa? Wong yang apa? Lolim itu wong yang menggunakan sesuatu yang bukan miliknya atau bertasarruf kalau bahasa Arab. Dia memakai sesuatu yang bukan haknya. Nah, sekarang ini kita haknya siapa? Punya Allah. Nak taruh sini, nak taruh sana, nak diangkat, nak diturunkan. Nah, tinggal kita pacak-pacak maman sama yang punya. Ya, kita tekak. Allah marah. Ya hanya Allah nak dimaini ke itu. Atau sudah soleh ya, tapi masih diuji dia apa segala macam ya. Haknya Allah. Kaget urusan Allah ini, ya aku uji atau imbalannya. Nah di sini kira situ kan. Itulah di hadis disebutkan mukmin itu Rasulullah takjub kepada orang mukmin. Ngap seluruh keadaannya apa ajib. Apa ajib? Kalau diartikan ajaib, mengherankan, menakjubkan. Ajib ngapa? Kalau dia diinjuk kenikmatan, bersyukur. Nikmat lemak. Pas dia bersyukur, dapat pahala. Lemak tak? Lemak. Ketika dia dapat bala atau musibah, dia sabar. Orang sabar dapat pahala tak? Susah dapat pahala, senang dapat pahala. Mana yang kurang? Lemak ke? Mukmin lemak? Lemak ke? Kalau nak lemaknya sugo. Maknanya itu. Kalau di dunia kita tempatnya ujian. Jadi kati ceritanya macam di film sinetron tu dah. Bagus be lemak baik. Kalau laki bini akol be dah. Di dunia kati jangan bahaya. Yang galak ribut tu tengok bini. Yo lakinya yo bini yo. Jangan banyak nonton. Dah. Urusan banyak sugo. Kalau sugo sudah Allah tarik kalau ghil. Kotoran hati Allah tarik ya. Katik lagi perbantahan, katik lagi ribut. Jadi selama di dunia jangan bahaya. Jangan bahaya nak belagi depan Ka'bah ada nyopet. Jangan berhayal bersih rapi dunia ni. Tempat ujian. Yang namanya tempat ujian ini kati apa? Ada yang cak ini, ada yang cak itu. Diragamkan oleh Allah SWT. Yang senang tahu kelah sebut kelah yang kayu yang diidam-idam ke wong ni ujian.
Ada kesempatan dia dak nunjuk wong, ada kesempatan dia tidak nyantuni wong. Itu tidak seluruhnya punya dia. Titipan. Ketika disalahgunakan, apalagi cobaan besar. Ada apa? Bahasanya tender ya. Tender besar tapi banyak hantunya. Ada haramnya, ada apanya. Wah, besar ini dah. Sayang tak dimbek. Dia punya peluang, dia ada modal. Beda sama yang ketik modal tak? Ngawas beda. Haram halal lewat dia loh, ketik modal. Uang besar, ada modalnya. Oh, nyapat tu. Jadi pejabat, jadi apa? Itu kita nengok dari jauh, alangkah nikmatnya. Rumah. Padahal banyak cobaan-cobaan yang kalau dia tak lulus, gedebek deh. Nyampaknya lebih sakit, aku bucuk deh. Menyampak sakit. Itu jadi banyak hal yang cuman kita jengok lemahnya baik. Banyak hal-hal sulit yang memang sama-sama kita rasa ke dia juga mungkin pikiran apa segala macam. Di sisi lain juga cobaan yang lebih seram lagi, sugon ngaku. Pilihan sugon ngaku buat mereka itu lebih besar cobaan. Nolaknya lebih sarung. Ini malam ini sempatan nih 1 juta baca gitu. 1 juta modal lagi belum ada dah. Ini lewat untungnya bahkan 1 juta dalam semalam. Tengok haram halal. Tengok halal pas haram sayang tapi dah. Sayang. Laju kelap. Laju kan sudah langsung. Macam banyu panas diterimanya. Yang tadi sebaliknya juga yang ala kadarnya dan lain sebagainya lah. Kalau nak cerita ke banyak ada macam-macamnya, urusan kesulitan, urusan kekurangan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita hadapi dengan sabar, dengan hidup yang Allah Subhanahu Wa Taala uji ke sama kita pahala ya besar nih tak makan pahala Ustaz. Sekarang ini kau makan pacak berapa piring sekali makan? Nak ngayal ke punya hidangan besar tapi perut kita berapa banyak? Sepiring laju. 2 piring mulai ngirim tak? 3 piring sekuat apa gitu makan? Nah, konya je Nabi Rasulullah SAW bersabda, wong yang dia sehat. Asbaha artinya dia mendapati pagi hidup, tidak pagi hari dapat kehidupan. Dia mu'afat fi jasad, dia sehat badan, ada makan hari itu, ada naungan, dalam keadaan beriman, dia seakan-akan hizatid dunia bihadzafiriha, telah disuguhkan dunia beserta isinya kepada dia. Apa tadi? Bukan mobil, bukan istana, bukan badan sehat. Dia melek mata, baca melek. Baca melek pagi hari itu. Dia ada makan, badannya sehat, ada naungan di mana beda? Mana kata masjid gari dah. Kalau bawa pohon naungan di hari itu dalam keadaan iman sudah ada, naungan cukup, kita tak perlu di sana buat berteduh dah, biar tak panasan, haus, gentengnya dari kami ke boleh tidak, badan kita cukup dinaungi dengan bayangan, badan sehat tadi tu, ada cukup makan sudah, sama raja makan sepiring juga. Presiden makan sepiring juga. Ketika kita baca, nyaksikan urusan besok, kita mana tahu. Raja besok rubuh, siapa tahu. Kita besok naik, siapa tahu. Pokoknya tugas kita ya hari ini. Tugas kita ya hari ini kita hadapi sudah aman. Sudah PC dah. Baca tidur siang pula. Wah, wong hebat-hebat ujinya tu. Belum tentu baca tidur. Malam baca kan obat dia buat tidur. Banyak tak? Banyak.
Aduh yang kemana nak apa healing gitu ya tak? Ngapa healing? Stres. Jangan dikata healing, katanya istilah healing itu doktrin. Doktrin biar kita kesana kesini keluar ke duit. Nak payah-payah buat healing. Sekarang ini kalau kita tenang, kehidupan kita tenang, perlu tak? Apa healing ini nih? Rekreasi apa namanya? Healing itu Ustaz. Kalau secara Katonya. kalau katanya untuk punya stres sebenarnya. Nah, berarti yang healing berarti stres kan? Yang stres nyari ketenangan. Berarti selama ini dah kata ketenangan. Makanya ini yang tadi barusan disebutkan, makan aduk. Yang buat kita tak tenang apa? Mata gitu, ngawas ke macam-macam yang ada nih. Dan yo kita ujiannya ini. Ujian kita apa? Be dibuka. Itu yang muat kita apa namanya? Kacau. Muat kita apa namanya? Gelisah dan lain sebagainya. Jadi istilah healing, nyasa ke healing pula belajar kita itu. Tapi tidak, ini kaitannya, yo gunanya itu deh. Gunanya kita hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah pacak nyaksikan susah senangnya kita hidup di dunia ini. Kati apa-apanya, dalam artian Islam kita beriman, sudah ada bayaran juga. Kita senang, pacak mensyukuri kesenangan tersebut, dapat pahala. Kita kesulitan, kita pacak sabar, dapat pahala. Ujungnya surga kan. Aku nak senang ya minta. Tinggal minta. Jangan coba-coba minta, dicoba. Pahalanya besar. Aduh, berapa lembar di halaman pelajaran hadis tu nyebutkan fadilah wong-wong yang sabar. Udah, biarlah aku minta. Ini magum sabar aja nih. Minta diuji ini, diuji itu. Jangan coba-coba. Macam nantang gitu. Serem kalau kita nantang tuh Tuhan. Banyak tabiin termasuk sahabat ada yang apa? Yo saking luar biasanya penyampaian Rasulullah SAW tentang keutamaan orang sabar sampai-sampai mereka berharap diuji. Mereka berharap cobalah berjalan, nyesel galau. Nyesel galau. Bukan karena mereka yo magam mereka luar biasa galau. Tapi takut mereka tak pacak. Bersabar, cuman dia takut kaget tidak pacak sabar, ngeluh lebih serem. Bahaya bagi akidah mereka dengan derajat yang luar biasa tinggi. Ada ngeluh baik cacat besar. Kalau kita yang magomnya kelas bawah ni ngeluh taruh kelak nyacat sedikit baik gitu. Tapi kalau yang magom besar, magom yang besar itu kalau ini sudah macam jatuh dia. Jatuh yang tinggi, kalau jatuhnya pak sakit. Nah, itu tadi balik ke mukmin, wong yang mukmin tidak kate yang namanya saru di dunia ini tidak kan kate. Terus urusan apa tadi cekcok tadi tu. Kita ni dari cekcok tadi tu tak? Urusan laki bini tadi tu. Jangan berharap lempeng kalau di dunia ini. Kata adanya mak mano kita menghadapinya. Jika ada salah ya macam suami isteri, seringnya suami isteri. Mungkin sebagian besar yang hadir ini sudah berkeluarga hari ini. Tak? Nah, tadi mungkin ngadepi hal-hal itu. Yang belum jangan gugup dengar ini. Umum ini biasa. Kalau nak tadi tu apa melok isi sinetron dak kate, bukannya ngatu ke mustahil, dak kate. Dari sebelum kalau nak dicontohkan Rasulullah SAW baik. Itu hari beliau banyak ada. Hari beliau banyak cemburu antar istri. Aduh. Sampai pecah piring pernah. Nah, jangan ngayal keluarga kita. Pengbayar.
pecah piring pernah. Saya dah siapa pernah pecah piring. Pernah kejadian itu. Terus selanjutnya Sayyidina Umar khalifah luar biasa. Ada lelaki nak ngeluh. Bininya cak ini cak itu. Pas nak datang nyampe ke rumahnya, dengar Sayyidina Umar diam baik dia repeti bininya. No, Sayyidina Umar marah itu. Sudah tak jadi keluar itu. Keluar. Dengan isinya diketahui Sayyidina Umar ada yang datang. Dia ngawi kini. Sabar dengan kita mata kita tak sabar. Saling nyempurna. Alhasil baca ketemu di mana kita ni? Hakam la marad dari qada'i wala mu'aqibah li hukmi. Milan. Tidak ada yang dapat mencabut atau membatalkan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakam. Intinya dari dari suhuf dari bait yang kita baca wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi, yang diinginkan oleh muallif, oleh pengarang daripada satu baris ini adalah beliau memberitahukan bahwasanya wajib bagi kita seorang mukallaf wong yang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah dewasa beriman kepada suhuf yang Allah turunkan kepada Sayyidina Ibrahim yang disebutkan di Al-Quran, juga suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa di berapa ayat? Ada ayat surah An-Najm, juga Al-A'la yang sering kita baca Al-A'la ada. Inna hadza lafi suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Jadi termasuk hal-hal yang wajib kita iman. Jadilah caknya separuhnya tausiah agama. Tapi galak main inilah kalau belajar sama anak cak inilah nang aja. Jadi kadang-kadang keluar tapi isinya pacak, mudah-mudahan dimanfaatkan. Ada pertanyaan? Satu bait kaget untuk perjalanannya rasanya biarlah terus, tapi kalau memang ada pertanyaan ini baik pertanyaan seputar hal-hal yang mungkin sebelumnya perlu dijabarkan kaget anak jabarkan. Pertanyaan? Adakah pertanyaan? Anak ini memang komitmen jam 9. Kalau dia perlu, anak-anaknya nampak tak? Tak ada pertanyaan? Katik? Kalau tak katik, kita tutup dengan doa. Sudah? Katik? Yang balik-balik jauh ni Milan di rumah 9:30 dah. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli al-qudr wa tawakal. Rabbi afiqna fihim lima tarqadi qulana fi al-karama warzuqi kulla halalan daima wa akhila atqiya ulama nahdha bil khair wa nufwa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhir rabbi ridha minkal uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun wa ghfir wa sul anta qaman satar wa salatullah tarshal musafa man ilal haqqi da'ana wa rafa fi kitabi fil nasi shifa ala alikal musyraf ala sahbil masabil ghurab. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yasaru fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa subhanallahu wa wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum min. Alhamdulillah. Allah subhanakallah. Dah? Minum.
Allah.